Ibu Yana pada perkuliahan Mekanika Rekayasa 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur balok cantilever dan balok sederhana. Materi kali ini merupakan lanjutan dari topik yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang jenis tumpuan, kemudian apa itu reaksi tumpuan, kemudian contoh aplikasi tumpuan pada struktur yang ada di lapangan, kemudian tentang gaya-gaya dalam atau gaya-gaya internal yang ada pada struktur balok dan cantilever. Nah, balok cantilever itu atau sebagian ada juga yang menyebutkan dengan nama balok konsol atau overstack, itu adalah balok yang ditumpu dengan satu tumpuan jepit. Jadi satu tumpuan terjepit dan satu tumpuan lainnya adalah bebas. Contohnya biasanya terdapat pada cantilever pada bangunan atau cantilever pada jembatan. Nah, contohnya pada bangunan, jadi ini terdapat satu sisinya yang terjepit atau dicor monolit dengan dindingnya, sisi satu lainnya adalah bebas. Nah, ini adalah contoh penempatan cantilever pada bangunan. Atau misalnya pada balkon, kalau Anda lihat pada bangunan, misalnya bangunan lantai 2, itu kan terdapat balkon. Nah, sistem balkon itu adalah satu sisinya terjepit kepada balok yang menerus pada bangunan tersebut dan sisi lainnya adalah bebas. Ini adalah contoh pemakaian cantilever pada konstruksi bangunan. Nah, contoh lainnya adalah pada konstruksi jembatan. Jadi pada bridge girder, satu segmen terkekang dan satu sisi lainnya itu adalah bebas, maka dia digolongkan menjadi cantilever. Nah, contoh realnya Anda bisa lihat di Singapura pada Marina Bay Sands. Nah, itu adalah contoh jenis cantilever. Jadi, satu sisinya terjepit dan sisi lainnya adalah bebas. Konstruksi sederhana lainnya adalah tentang balok sederhana atau simple beam. Nah, beda dengan cantilever tadi yang hanya satu sisinya yang terjepit dan satu sisinya bebas, pada balok sederhana ini adalah balok yang ditumpu oleh dua tumpuan. Tumpuannya apa? Yaitu sendi dan roll. Jadi ini contohnya balok sederhana, bebannya bisa berbentuk beban terpusat seperti ini atau beban merata seperti ini. Nah, ini adalah contoh aplikasi atau penempatan beban-beban yang beban merata tapi yang bentuknya tidak seragam pada sepanjang bentangan untuk balok sederhana yang tumpuannya adalah sendi dan roll. Nah, kombinasi dari kedua sistem struktur sebelumnya itu adalah balok kombinasi yang merupakan kombinasi antara balok sederhana dan balok cantilever. Contohnya misalnya di sini pada struktur ini ada satu sisi yang terkekang penuh yaitu merupakan balok sederhana ya dengan tumpuan sendi dan roll seperti ini dan sisi lainnya itu adalah bebas. Nah, contohnya jika dimodelkan dalam bentuk seperti ini ya. Ini balok sederhana, kemudian ada jepit, ada cantilever di ujungnya, maka dia digolongkan menjadi balok kombinasi. Di dalam menganalisis balok sederhana, balok kombinasi maupun balok cantilever tadi, kita tetap berpedoman kepada 3 persamaan keseimbangan mekanika seperti yang sudah disampaikan pada video-video sebelumnya. Nah, di sini kita akan selalu bertemu dengan persamaan ini, sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Jadi 3 persamaan ini tidak akan lepas daripada daripada perhitungan struktur balok-balok yang akan Anda analisis. Nah, sekarang kita akan masuk kepada contoh soal yaitu pembahasan untuk balok cantilever. Nanti akan kita lihat di sana bagaimana cara perhitungan reaksi tumpuan dan gaya-gaya dalam untuk struktur balok cantilever. Contoh soal yang pertama. Contoh soal ini terdapat pada buku
yang sudah saya upload. Jadi pada materi perkuliahan yang sudah saya upload pada portal e-learning, di mana pada soal 1 tersebut terdapat sebuah balok cantilever dengan panjangnya adalah 1,5 meter yang dibebani oleh beban P sebesar 5 kilonewton. Nah, Anda diminta untuk menentukan berapakah reaksi tumpuannya dan diminta juga untuk menggambarkan bidang gaya dalam dari balok cantilever ini. Nah, sekarang kita akan coba membahas secara ringkas untuk contoh soal pertama ini. Nah, untuk sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, di sini tumpuannya adalah jepit, maka berarti reaksi yang bekerja di sana ada 3 kan? Jika kita gambarkan di sini, reaksinya itu adalah di sini. Jadi pertama-tama digambarkan dulu ya. Digambarkan di sini adalah, oke, ini saya hapus aja dulu. Oke, nah saya gambarkan ulang. Di sini adalah reaksi vertikal, karena jepit itu kan ada reaksi vertikal, ada reaksi horizontal, dan ada momen di sana. Nah, biar gampang karena ini adalah pada titik A dan ini titik B, maka kita namakan di sini ini adalah reaksi vertikal di titik A atau RVA dan reaksi horizontal di A atau RHA. Nah, tapi di buku yang saya upload, di modul yang saya upload, nama RVA ini itu sama dengan RA saja. Jadi dibuat RA saja ya. Tapi nanti perhitungannya itu adalah Anda tahu bahwa yang dimaksud di sini itu RA di sini itu adalah reaksi vertikal di titik A. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi bahwa untuk persamaan keseimbangan itu ada 3, yaitu yang harus Anda ingat yaitu sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini apa-apa saja gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama kita lihat dulu gaya-gaya yang vertikal itu apa saja yang bekerja. Nah, untuk sigma V sama dengan 0, gaya yang bekerja itu adalah ini. Yang pertama, gaya yang bekerja itu adalah ini dan ini. Ini apa? Ini P ya. Nah, kita buat di sini. Yang gaya-gaya vertikal itu apa saja? Dihubungkan ya. RVA ke atas maka dia positif, dikurangi P. Apalagi gaya-gaya yang vertikal? Tidak ada lagi kan? Karena hanya ada 2, maka ini sama dengan 0. Maka bisa dilihat di sini reaksi vertikal di A itu sama dengan P. P-nya berapa? P-nya 5 kilonewton, maka RVA-nya adalah 5 kilonewton. Nah, kita dapatkan di sini RVA-nya adalah 5 kilonewton. Jadi ini RA-nya adalah 5 kilonewton. Nah, setelah itu kita cari lagi. Sebenarnya kita di sini harus mencari karena kita punya 3 persamaan keseimbangan kan sigma H-nya. Sigma H-nya sama dengan 0. Apa saja gaya horizontal yang ada di sini? Ada RHA yang gaya horizontalnya ya. Apalagi? Tidak ada ya. Nggak ada gaya horizontal di sini. Jadi kalau tidak ada gaya horizontal, maka otomatis RHA-nya juga sama dengan 0. Nah, itulah kenapa di buku tidak dibuat, karena RHA-nya sama dengan 0. Nah, kemudian sigma momen lagi ya. Kita cari sigma momen. Nah, untuk sigma momennya, boleh ya saya tulis di sini ya, biar dalam satu layar. Sigma momen sama dengan 0. Apa-apa saja gaya momen di sini? Kemarin kita ingat bahwa momen itu adalah gaya dikali jarak ya. Nah, kita lihat di sini. Apa saja gaya momen yang ada?
MA kan, sini MA. MA dia searah dengan jarum jam berarti nilainya positif. Nah, sigma M sama dengan 0. MA ditambah, nah ini kan jadinya P ini mengakibatkan juga pergerakan searah dengan jarum jam. Maka di sini gayanya adalah P dikali L. L-nya jaraknya adalah 1,5 meter. Maka MA tambah P dikali 1,5 sama dengan 0. Ini yang gaya kali jarak. Maka MA-nya sama dengan P-nya pindah ruas berarti minus sama dengan min 5 kali 1,5 sama dengan min 7,5 kilonewton. Oke, jadi di sini kita bisa mendapatkan reaksi-reaksi tumpuannya adalah RVA-nya sama dengan 5 kilonewton, RHA-nya sama dengan 0, dan MA-nya adalah min 7,5 kilonewton. Ini dia, min 7,5 kilonewton, ini 5 kilonewton. Nah, MB-nya bagaimana? MB karena dia adalah di sini tidak ada tumpuan, maka kita tahu bahwa MB-nya itu sama dengan 0 karena tidak ada tumpuan. Kalau tidak ada tumpuan, tidak timbul momen di sana. Maka kita bisa buat di sini MB-nya sama dengan 0. Baik. Setelah kita dapatkan reaksi-reaksi tumpuan, kita bisa gambarkan bidang gaya dalamnya. Bagaimana menggambarkan bidang gaya dalamnya? Untuk menggambarkan bidang gaya dalamnya, maka sebelumnya gaya geser dulu. Untuk gaya geser kita di sini, untuk gaya geser di sini ya. Untuk gaya geser kita gaya geser itu kan gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Kalau arahnya ke atas positif, kalau di sini positif, kalau kebalikannya nilainya adalah negatif. Nah, sekarang kita lihat, kita gambarkan dia di sini. Kalau dia kita bergerak arah X dari ke arah sejauh X dari kiri ini, maka apa saja gaya dari A ke B dan VAB ini artinya gaya geser dari titik A ke titik B sedikit sebelum titik B. Maka kita bisa gambarkan, kita bisa hitung di sini apa saja. Kan gaya geser itu adalah untuk nilai gaya yang vertikal ya. Untuk gaya vertikal di sini berarti gaya yang ada itu adalah yang RA. Ada lagi nggak gaya vertikal? Tidak ada ya. Yang P tidak masuk karena kita menghitung VAB itu sedikit sebelum titik P. Jadi yang dihitung untuk VAB itu adalah semua gaya-gaya vertikal yang bekerja dari titik A ke titik B kita akumulasikan sampai ke sedikit sebelum titik B. Jadi kalau ada gaya vertikal di sini di titik B yaitu yang P ini dia tidak masuk. Yang kita hitung itu hanyalah VAB sama dengan apa saja gayanya yaitu yang RA. Ya, VAB sama dengan RA. Maka kita bisa gambarkan di sini gaya gesernya adalah yang VAB yaitu yang sebesar RA. Sedangkan ini momen lenturnya bisa kita gambarkan di sini yaitu nilainya adalah yang di sini MA-nya adalah min 7,5. Nah, ini min 75 kalau ingat di perjanjian tanda sebelumnya bahwa untuk momen lentur itu adalah ini minus kalau gayanya ke atas minus dan di sini kalau geser itu kalau ke atas dia adalah plus. Kalau momen dia yang ke bawah yang plus ya. Jadi kita gambarkan ini adalah gambar bidang gaya gesernya dan ini adalah gambar untuk bidang momen lenturnya. Oke, jadi itu adalah penjelasan untuk soal yang pertama, yaitu untuk cantilever dengan beban terpusat sebesar P. Ya. Kita lanjutkan kepada soal yang kedua.
Untuk soal yang kedua, Anda diminta untuk menghitung dan melukiskan bidang gaya geser dan momen lentur dari balok cantilever yang dibebani dengan beban merata. Beban meratanya adalah sebesar Q, yaitu 5 kN per meter. Nah, di sini kita hitung caranya sama seperti tadi. Kita tentukan dulu apa saja gaya yang bekerja di sini. Gaya yang bekerja tentu adalah RA yang vertikal, kemudian reaksi A yang horizontal, dan di sini juga ada momen. Kemudian di sini adalah beban Q sebesar sebesar 5 kilonewton per meter. Ini jaraknya adalah sejauh 1,5 meter. Nah, kita hitung di sini apa saja reaksi tumpuannya. Reaksi tumpuannya adalah sigma V sama dengan 0. Apa-apa saja gaya vertikalnya. RAV gaya vertikalnya. Kemudian kalau dia P langsung kita masukkan kan, karena P itu arahnya ke bawah. Tapi kalau dia beban merata seperti ini, kita untuk V-nya, untuk bebannya adalah Q-nya. Q ini dikalikan dengan L-nya. L-nya adalah 1,5. Maka arahnya ke bawah. RAV dikurang Q dikali L sama dengan 0. Maka RAV-nya sama dengan 5 dikali 1,5, yaitu L-nya sama dengan 7,5 kN, arahnya ke atas. Nah, itu untuk reaksi vertikalnya. Reaksi horizontalnya bagaimana? Sigma H sama dengan 0. RAH arahnya ke kanan ya. Arahnya kanan, ada lagi nggak gaya horizontal? Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, maka RAH-nya sama dengan 0. Kemudian apalagi? Sigma momen ya. Sigma momen sama dengan 0. Untuk sigma momen sama dengan 0, kita lihat di sini. Apa-apa saja momen yang bekerja di sini. Nah, sigma momen sama dengan 0. Apa tadi? MA. MA searah dengan jarum jam ditambah ini ya, Q ini dikalikan dengan L-nya. Q dikali L dikali jarak titik beratnya terhadap titik A ini ya. Sigma momen di A sama dengan 0. Sigma momen di A sama dengan 0, MA tambah Q kali L dikali jarak titik berat dari beban merata ini terhadap titik A. Berapa besarnya? Besarnya adalah ini, ya kan? 0,75 meter dikali L per 2 ya, sama dengan 0. Maka kita bisa masukkan nilainya di sini. MA sama dengan minus, ya kan? Q-nya berapa? 5 dikali 1,5 kali 0,75 sama dengan min 5,625. Satunya jangan lupa kilo Newton meter. Itu untuk momen di A. Nah, kemudian kan kita juga perlu mencari momen di C untuk menggambarkannya. Maka kita hitung di sini sigma momen di C sama dengan 0. Sigma momen di C itu sama dengan 0, artinya kita potong ya di C ini. Jadi dia panjangnya sekarang ini kita tinjau di titik C. Berarti panjangnya kan ini cuma 0,75 ya. Sampai ke titik B ini Q-nya juga adalah 5 kN per meter. Maka sigma momen di C sama dengan 0, sama dengan ya MC, berarti MC ditambah Q kali L per 2 dikali L per 4 sama dengan 0. Masukkan nilainya. MC sama dengan minus 5 dikali
0,75 dikali 0,375 sama dengan min 1,406 kilonewton meter. Oke, jadi itu adalah untuk menentukan nilai nilai momen lentur pada masing-masing titik ya. Nah, setelah didapatkan nilainya kita bisa cek ya. Kita bisa cek dengan yang sudah ada di buku. Didapatkan RA-nya adalah 7,5, RA-nya 7,5 kilonewton. Kita dapatkan momennya lagi. Momennya yang MA-nya adalah 5,625 dan MC-nya adalah ini min 1,406 kilonewton meter. Dan MB-nya pasti sama dengan 0 karena dia adalah tumpuannya bebas. Jadi tidak ada momen di sana. Oke, nah setelah didapatkan nilai gaya momen lentur dan reaksi tumpuannya ini, nah kita tinjau sekarang lagi gaya gesernya. Nah untuk gaya geser, nah kita bisa hitung di sini. Gaya gesernya itu adalah kita tinjau per segmen. Per segmen itu karena perubahannya titik berat dari beban merata ini adalah di tengah, maka kita harus tinjau juga nanti gaya geser di titik C-nya. Nah, kita tinjau di sini. Dari bentangan AC, gaya geser di A dulu ya. Gaya geser di A itu sini titik A saja. Titik A ada apa? Ada RA. Maka VA itu adalah RA. Ini ya, ditinjau X. Di A ada RA ya, gayanya. Kemudian bergeser sedikit ke titik C. Ke titik C. Apa saja gaya yang ada di C? VC itu adalah, karena di sini kan ada beban merata Q ya. Dan di sini jaraknya adalah 0,75, maka VC-nya adalah RA, RA-nya ke atas, Q-nya kan arahnya ke bawah. Q dikali 0,75, jaraknya berapa? Jarak dari ini titik beratnya ke titik A itu adalah 0,75 per 2. Tapi kita tidak perlukan jaraknya, yang kita perlukan itu hanya besar Q-nya saja. Maka VC sama dengan RA, RA arahnya ke atas dikurang Q kali 0,75 sama dengan 7,5 dikurang 5 kali 0,75 sama dengan 3,75 kilonewton. Sementara itu VB sama dengan RA dikurang, iya VB ya kalau dia digambarkan, VB itu adalah jaraknya adalah 1,5 meter. RA dikurang Q kali 1,5 sama dengan 7,5 dikurang 5 kali 1,5 sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan nilai untuk masing-masing gaya gesernya ini. Baik, setelah didapatkan nilai gaya gesernya, kita bisa gambarkan nilai gaya gesernya, yaitu seperti ini. Ini sepertinya ada kekeliruan sedikit karena ini sebenarnya untuk soal nomor 3 ya. Ini untuk soal nomor 3, jadi bukan ini. Nah, Anda bisa gambarkan aja seperti yang tadi ya, bahwa nilainya itu adalah gini. Di buku dicek ya, gambarnya bukan yang ini. Ini dibebani oleh Q sebesar 5 kilonewton
per meter. Ini A, B, C. Di sini ini ada RA-nya. Nah, di sini ada gaya geser dan momen lenturnya. Geser lenturnya. Oke, tadi gesernya itu adalah di A sebesar RA, yaitu 7,5, 375 dan 0. Jadi gesernya itu bentuknya adalah begini. Ini adalah sebesar RA, yaitu yang 7,5. Ini adalah yang sebesar 0,375 kilonewton. Ini 0,75 kilonewton. Itu untuk gaya gesernya. Sementara untuk momennya bentuknya sama seperti ini. Berbentuk parabolik, yaitu besarnya adalah ini sebesar MA, ini sebesar MC, dan ini adalah 0 di atas. Ini nilainya negatif, ini nilainya positif. Ya, ingat bahwa penggambaran kalau momen negatif ke atas, sementara kalau ke bawah dia adalah positif. Sementara kebalikannya untuk geser, penggambarannya ke atas adalah yang positif. Begitu. Nah, itu adalah gambar diagram momen lentur dan diagram geser untuk soal yang kedua. Untuk soal yang ketiga, Anda bisa lanjutkan ya. Anda bisa bahas sendiri. Caranya persis sama seperti contoh 1 dan contoh 2. Tapi ini merupakan akumulasi atau kombinasi dari contoh soal 1 dan 2. Karena di sini ada beban P dan beban Q. Jadi merupakan akumulasinya dan kombinasi dari beban-beban yang bekerja. Caranya sama, silakan Anda pelajari ini. Kemudian hasil akhirnya didapatkan bidang gaya dalamnya seperti ini. Nah, jika Anda ada kesulitan, silakan didiskusikan dengan saya mengenai materi untuk balok cantilever ini. Saya harap ini Anda bisa memahami penjelasan pada video untuk balok cantilever ini, karena ini merupakan dasar bagi Anda untuk melanjutkan atau memahami materi-materi berikutnya pada bidang mekanika rekayasa 1 ini. Baik, demikian penjelasan dari saya kali ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan balok sederhana ya. Untuk yang selanjutnya kita akan lanjutkan dengan balok sederhana. Silakan berlatih dengan contoh-contoh soal yang ada. Jangan hanya terpaku kepada contoh soal yang ada pada modul yang saya berikan. Banyak contoh-contoh soal lain di buku-buku ataupun di video-video lain yang bisa Anda pelajari. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap Anda bisa memahami materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk terus berlatih, dan berlatih karena mekanika rekayasa tanpa mengerjakan soal-soal itu tidak ada artinya, karena hanya membaca modul tanpa Anda memahami konsepnya, kemudian berlatih untuk berhitung, itu Anda akan kesulitan nantinya. Baik, saya tutup video saya kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.